Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yuartanto Adustiadi. Insyaallah kita ketemu lagi di video pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Baik, sesudah PTS penilaian tengah semester kita akan lanjutkan pembelajaran Ad-Darsu Ats-Tsani. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Baik, teman-teman semuanya, Ad-Darsu Ats-Tsani bab yang kedua atau pelajaran yang kedua, kita akan bahas tentang al-usratu wal baitu. Jadi setelah PTS kita ada dua bab, bab 2 dan bab 3 atau pelajaran yang kedua dan pelajaran yang ketiga. Seperti itu, mudah-mudahan di dalam 4 atau 5 kali pertemuan kita sudah bisa menyelesaikan dua bab. Langsung saja, al-usratu wal baitu. Al-usrah itu artinya keluarga, wa dan al-baitu itu artinya rumah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalallahu jalla sya'nuhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mulia, yang maha mulia, wa qarna fi buyutikunna, dan sebaik-baik kalian perempuan itu berada di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna, dan janganlah kalian keluar berhias, keluar tabarrujal jahiliyati al-ula, sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu mereka keluar berhias, menghias diri dan lain sebagainya kemudian keluar. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Baik teman-teman semuanya, ini adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya agar kita tidak keluar kecuali khususnya untuk perempuan untuk hal-hal yang perlu, yang penting gitu. Begitu pula yang laki-laki juga. Kalau memang ada yang perlu, yang penting seperti ada pengajian ke masjid atau bekerja dan lain sebagainya, silakan. Lanjut. Nah, di sini adalah kompetensi dasar atau dalam bahasa Arab disebut al-maharah al-asasiyah. Ada dua, yang 3.3 ini untuk memahami ya. Kompetensi dasar memahami fungsi sosial, struktur teks, kemudian terkait dengan apa? Al-usrah wal bait, keluarga dan juga rumah. Apa saja yang ada di dalamnya? Al-daw al-usrah, anggota keluarga, dan perkakas rumah. Kemudian yang 3.4 yaitu menerapkan kaidah. Jadi kaidah yang ada di dalam teks ini, teman-teman semuanya nantinya ada kaidah. Sesudah teks ini nanti ada pelajaran kaidah berkaitan dengan dhamir, kata ganti. Kata ganti apa saja? Al-munfasil, yakni terpisah, dan juga kata ganti yang tidak terpisah atau menyatu jadi satu. Jadi teman-teman semuanya ini sudah ada di matrikulasi untuk tabel Arabik ya, fiil, tentang fiil. Silakan dibuka lagi di matrikulasi untuk pembelajaran ini. Pembelajaran ini sebenarnya sudah kita bahas di matrikulasi, dan ini untuk memudahkan kita semuanya. Kemudian peta konsepnya, KD3-nya apa? Fungsi teks sosial, kemudian unsur bahasa, tindak unsur bahasa di sini. Ini temanya bukan at-tahiyat wa ta'aruf, tapi yang pas adalah al-usrah wal bait. Ini silakan dibaca. Kemudian selanjutnya teman-teman semuanya adalah untuk maharatu al-asasiyah, istima, qiraah, kitabah, sama kalam. Istima mendengarkan, nanti kita akan lihat. Kemudian kita akan lompat. Kemudian al-qiraah, ini akan kita fokuskan untuk identifikasi apa saja fakta yang ada di dalam rumah dan fakta yang ada di dalam teks ya. Kemudian maharatul kitabah, nanti teman-teman kita akan minta nulis ketika mengerjakan tugas, otomatis sudah maharatul kitabah. Maharatul kalam mungkin kita belum ada, nanti mudah-mudahan ada kesempatan untuk membuat project, membuat video. Oke, selanjutnya teman-teman semuanya, tujuan pembelajaran adalah yang pertama adalah siswa mampu mengingat kosakata. Tentu kosakata yang sebelumnya, al-mufradat, wal ibarat, fil madi yang lalu, tentunya kita harus coba untuk baca, ingat.
Kemudian siswa mampu mengartikan untuk mutarjim, maknanya apa? Al-mufradat wal ibarat, kemudian yutarjim ila al-lughah al-Indonesia. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi tasnif ya, al-isim, fi'il dan huruf. Jadi kita ketika membaca suatu teks qiraah, kita bisa membedakan mana yang termasuk isim, mana fi'il, mana huruf. Kemudian siswa mampu menerapkan domir sesuai dengan fi'il. Jadi pada saat domir tersebut cocoknya untuk fi'il yang mana? Artinya domir huwa, huma, hum itu bisa dilihat di tabel Arabik di matrikulasi yang sudah ada di video sebelumnya. Baik teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim, masuk ke al-istima'. Dengarkan, al-istima'u itu kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan listening. Istami' wa karrir. Istami' ini bacanya istami' artinya please listen. Jadi dengarkan, wa karrir kemudian ulangi. Kemudian selanjutnya wal al-mufradatu wal ibaratu. Al-mufradat ya, itu adalah kosakata. Wa itu huruf atop, huruf sambung, al-ibarat itu ungkapan. Langsung al-abu. Al-abu itu artinya bapak atau ayah. Tidak ada tasdidnya, bukan al-abbu. Kemudian al-ummu, di sini ada tasdidnya, al-ummu, ibu. Akhi al-kabir, ya. Akhi al-kabir itu artinya kakak, ya, kakak laki-laki. Akhi as-sogir itu ada adik laki-laki. Ukhti al-kabirah itu artinya kakak perempuan. Di sini memang penulisannya agak kurang tepat, tapi nggak apa-apa ya. Harusnya ini ada ya-nya, ada ya-nya. Oke. Ukhti as-saghirah itu artinya adik perempuan. Rabbatul baiti. Rabbatul baiti ini biasa disebut dengan Rabbatul itu adalah yang memelihara, al-baiti rumah. Berarti kalau kita mungkin ada yang bilang istri boleh, ada juga yang petugas rumah mungkin, pembantu rumah juga mungkin. Syurfatun itu balkon. Nah, balkon rumah, di depan rumah biasanya ada garasi seperti itu. Kemudian bawabatun itu artinya gerbang. Kemudian at-tabiqu al-ulwiyyu, ya, at-tabiqu al-ulwiyyu, at-tabiqu al-ulwiyyu itu artinya lantai atas. At-tabiqu as-sufli di sini ya. Berarti lantai bawah. Ghurfatul julusi. Ghurfatul julusi itu ruang tamu. Ghurfah itu kalau secara bahasa, secara etimologi artinya kamar, tetapi yang dimaksud di sini adalah ruang. Ghurfatun naumi berarti adalah ruang tidur. Ghurfatul maktabi itu artinya ruang kantor. Baik, kita lanjut ke sini, nastamir. Ghurfatul akli ini adalah ruang makan. Matbahun. Matbahun adalah tempat masak, yaitu dapur. Hammamun itu artinya toilet atau kamar mandi. Ada tasdidnya di sini artinya kamar mandi. Kalau tidak ada tasdidnya maka artinya merpati. Ghurfatul mudzakarah. Ghurfatul mudzakarati itu artinya ruang belajar. Dzakirah untuk mengingat, untuk mengulang. Kemudian surun. Surun itu artinya pagar. Nafidzatun jendela. Teman-teman semuanya, dari al-abu, dari awal sampai nafidzatun itu semuanya isim. Perhatikan, ya, isim. Kalau yang pakai al, berarti ini adalah isim ma'rifah. Sudah jelas artinya. Nafidzatun, nafidzatun berarti pakai tanwin, itu isim nakiroh. Ini hanya sebatas untuk memberikan gambaran, bahwasanya kita ada isim itu ada nakiroh, ada ma'rifah. Ada yang sudah belum masih umum, ada yang sudah jelas artinya atau sudah tertentu. Oke, langsung. Di sini ada yadhabu. Nah, di sini kita temukan fiil. Yadhabu seperti yaktubu. Kalau dalam tabel Arabik yaktubu. Di sini ada ya-nya. Jadi ciri khasnya adalah yadhabu. Ya, ini adalah fiil mudhari. Oke, betul. Ajlisu. Ini adalah fiil mudhari. Ini ada hamzah ana. Berarti kan ana ajlisu. Berarti ajlisu. Saya sedang duduk. Akulu boleh, akulu juga boleh. Jadi akulu berarti artinya
saya sedang makan. Aqra'u, saya sedang membaca. Aktubu, saya sedang menulis. Perhatikan, ada pelaku, ada kata kerja. Ya. Kalau ada kata kerja, pasti ada pelaku. Adrusu, adrusu, saya sedang belajar. Astarihu, saya sedang istirahat. Anamu, saya sedang tidur. Atbahu, saya sedang memasak. Uraji'u, saya sedang mengulang pelajaran. Aktubu, saya sedang menulis. Ya, aktubu sini sama dengan aktubu sini. Selanjutnya, nastamir. Aina, aina itu artinya di mana. Taskunu, kamu tinggal. Perhatikan di sini. Ini fiil mudhari. Di sini ada pertanyaan. Aina taskunu, di mana kamu tinggal. Akumu minan naumi. Aku bangun. Min dari an-naumi. Ketika ada huruf jar, min, ya, maka di sini kasroh. Naumi. Huruf belakangnya kasroh. Agsilu al-malabisa. Aku mencuci baju. Agsilu malabisa. Kemudian, a'malu al-wajibati al-manziliyata. Ya. Aku mengerjakan al-wajibat al-manziliyah. Artinya aku mengerjakan pekerjaan rumah. Tugas dari guru atau tugas dari sekolah. Baik, teman-teman semuanya, ini adalah materi yang istimewa. Sekaligus sudah kita artikan. Silakan ditulis, kemudian diartikan. Kemudian diupload di link. Baik, nastamir. Nah, baik, ayuhat tulab wa talibat. Teman-teman semuanya, al-qiraah, ya. Kalau tadi al-istima, sekarang al-qiraah. Al-qiraah artinya adalah reading, membaca. Apa? Unzur, ini adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Unzur. Wa, huruf atof. Iqra, bacalah. Wa, dan ifham, pahamilah. Suruh perhatikan, suruh baca, dan suruh paham. Taib, lanjut. Sekarang kita masuk, apa yang kita baca? Fil baiti. Fil baiti. Ma makna fil baiti? Apa arti fil baiti? Oke, taib. Fil baiti artinya di rumah. Semua orang insya Allah punya rumah. Taib, kesini kita bahas teman-teman semuanya. Nahnu. Ingat, tadi kita kaitkan dengan domir. Ya. Kita kaitkan dengan domir. Nahnu adalah domir. Huwa sampai ana nahnu belakang, ya, di dalam tabel Arabik itu adalah domir, kata ganti. Naskunu, ini adalah kata kerja. Nahnu naskunu, kami tinggal. Fi, di, baitin, rumah. Midan, di Medan. Ya. Sumatra Asyamaliyah, di Sumatera Syamaliyah, itu Sumatera Utara. Medan, Sumatera Utara. Unwanul baiti, alamat rumah, ya, di mana? Syari, ya, syari'un Tuba, Toba. Jalan Toba, Rokmun Sab'ata Asyar. Ada nomor 17. Toba, ya, Jalan Toba nomor 17. Hadza huwa at-tabiqu al-uluwi. Al-uluwiyyu. Hadza huwa at-tabiq. Ini adalah tabik, lantai al-uluwi, atas. Jadi ini adalah lantai atas. Wa hadza, dan ini huwa at-tabiqu as-sufuli. Sufuli. Dan ini adalah wa hadza, dan ini huwa adalah at-tabiqu as-sufuli. Lantai bawah. Fit tabiqi al-ulwi, di lantai atas, gurafun. Maaf, gurafun. Gurafun itu jamak dari gurfah. Kamar-kamar, ruangan-ruangan. Minha, diantaranya apa? Gurfatun naumi, ada ruang tidur. Wa, dan gurfatu mudzakarah, gurfatul mudzakarah, ruang belajar. Wa, ini adalah huruf ataf. Al-hammamu, dan kamar mandi. Wa bit tabiqis sufli, di lantai bawah,
Ada apa? Ghurfatul julusi, ada ruang tamu. Jadi lantai bawah ada ruang tamu. Wa ghurfatul akli, dan ruang makan. Wal matbahi, dan dapur. Tempat memasak itu adalah dapur. Matbah adalah tempat memasak, yang artinya adalah dapur. Nahnu, ini adalah domir teman-teman semuanya. Najlisu, diikuti dengan nun di sini. Najlisu. Najlisu, bukan nahnu ajlisu. Ya. Nahnu najlisu, kami sedang duduk. Fi gurfatil julusi, di ruang tamu. Wa, dan na'kulu fi gurfatil akli, dan kami makan fi, di gurfatil akli, di ruang makan. Sesudah huruf fi, belakangnya isimnya menjadi kasroh, disebut dengan majrur. Wa, dan nakra'u, teman-teman semuanya, di sini disebutkan nun semuanya. Nakra'u, naktubu, nadrusu. Kenapa? Ini kembalinya kepada domir nahnu. Domir nahnu ini munfasil, terpisah, ya kan, terpisah. Nun di sini ini domir mustatir. Nah, ini tergabung jadi satu. Mustatir itu tergabung jadi satu. Terpisah dan tergabung. Wa naqra'u, dan kami membaca. Wa, huruf, naktubu, dan kami menulis. Jadi ini nun di sini adalah domir mustatir, domir yang tergabung. Nahnu di sini ini domir munfasil. Munfasil itu terpisah. Mustatir itu tergabung. Yang tergabung, ya, yang menjadi satu itu disebut dengan mustatir. Fi, di ghurfatil mudzakarah, di ruang belajar. Wa nagtasilu, dan kami nagtasilu itu kami mencuci, ya. Nagtasilu, kami mencuci atau mandi, ya. Fil hammam, di kamar mandi. Taib, teman-teman semuanya, domir munfasil dan domir mustatir itu bedanya cuman yang dia itu terpisah, yang satu tergabung jadi satu. Wanat bahu, dan kami memasak al-at'imata, makanan, bahan makanan, fil matbahi, di dapur. Taib, teman-teman semuanya, perhatikan di dalam paragraf ini, ya, perhatikan. Kita belajar di sini nahnu, kemudian naskunu. Okay. Nahnu najlisu. Okay. Yang ini munfasil, yang ini nun di sini disebut dengan mustatir. Sama, ya. Sama-sama artinya kami. Baik, lanjut. Baik, di paragraf selanjutnya kita akan lihat unzur. Di situ ada, perhatikan, di sini ada gambar bapak, ya, bapak-bapak. Unzur, ini adalah fiil amr. Perhatikanlah. Hadza abi, ini ayahku. Ya jelisu, perhatikan, ya jelisu. Ya jelisu, dia sedang duduk. Fi, di ghurfatil julusi, di ruang tamu. Wa huwa yaqra'u. Ini huwa adalah dhamir. Dhamirnya adalah dhamir yang terpisah, ya. Terpisah dengan fiil, dengan kata kerja. Yaqra'u, ini ya, ini adalah sama, ya. Ya di sini korelasinya sama dengan huwa. Jadi ya artinya juga dia. Yaqra'u, dia membaca. Kalau ada kata kerja, pasti ada fa'il, pasti ada pelaku. Jadi teman-teman semuanya, pelaku di dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il. Yaqra'u. Jadi pelakunya adalah domir mustatir ini. Ya, dia. Walaupun di sini ditegaskan dengan huwa. Di sini sudah ditegaskan dengan huwa, kemudian dimasukkan lagi domir mustatirnya di dalam fi'il, di dalam kata kerja. Jadinya sangat kuat. Huwa yaqra'u. Gitu kan. Walaupun yaqra'u saja dia sudah cukup, tapi dia di sini ditegaskan lagi dengan domir munfasil huwa, domir yang dipisah, kemudian domir yang digabungkan di dalam kata kerja juga ada ya di sini. Yaqra'u. Al-jaridata, koran. Jadi dia sedang membaca koran. Wa hadhihi ummi, dan ini ibuku. Hiya tatbahu at-ta'am. Dia
Dia ini adalah dhamir munfasil yang terpisah dari kata kerja. Tatbahu, ini ada ta di sini, ini dhamir mustatirnya. Tatbahu itu artinya dia sedang memasak at-ta'am makanan. Fil matbahi di dapur. Wahadhihi ukhti, dan ini saudariku perempuan ya. Hia tusaidu. Kalau hia dhamir munfasilnya, maka mustatirnya menggunakan ta. Tusaidu. Dia membantu ummi di ibuku ala i'dadi ta'am. Ala i'dadi untuk ya, i'dadi untuk mempersiapkan makanan. Fi ghurfatil akli di ruang makan. Wa ana dan saya gitu kan. Kalau ana kemudian di sini pakai hamzah ya. Ana aqra'u. Ana ini adalah dhamir munfasilnya. Aqra'u ada hamzah di sini. Ini adalah dhamir mustatirnya. Jadi ana aqra'u. Jadi harus sama ya. Kalau munfasilnya ini ya kemudian yang alif di sini, hamzah di sini harus representatif terhadap dhamir munfasilnya, harus sesuai. Ana aqra'u kitabal lughatil arabiyyah. Saya sedang membaca buku bahasa Arab di ghurfati ya, al-mudzakarati, di ruang belajar. Ini luar biasa, mudah-mudahan ayuhatullah wa talibat mazala fi qiraati kitabi al-lughah al-arabiyyah. Amin. Semoga senantiasa membaca eh, bahasa Arab, qiraatil Quran, wa qiraatil kitab, wa kadzalika qiraati al-kutub al-ukhra al-manafi. Oke, yang bermanfaat mudah-mudahan. Baik, paragraf selanjutnya, paragraf terakhir. Aku minan naumi. Aku bangun. Jadi sini langsung mustatir ya, bergabung. Tidak ada ana akumu. Boleh juga di sini ana akumu boleh. Tapi di sini ananya tidak dituliskan. Aku minan naumi, aku bangun dari tidur. Kulla yaumin mubakiran. Setiap hari mubakiran. Setiap hari bangun awal. Saya bangun saya bangun tidur setiap harinya mubakiran, selalu awal ya. Adhabu ilal hammami wa atawaddau. Aku pergi. Jadi ada dhamir mustatirnya ila hammam, ke kamar mandi. Wa atawaddau, dan wa ini huruf. Atawaddau ada dhamir mustatirnya hamzah. Dhamir yang bergabung dengan fiil. Dhamir yang bergabung dengan kata kerja. Thumma ini huruf ataf. Usolli al-fajra. Di sini ada dhamir ya, dhamir mustatir. Usolli al-fajra, salat subuh fil masjidi jama'atan, di masjid berjamaah. Arji'u ilal baiti. Aku pulang ila ke al-baiti. Summa. Kemudian aqra'u. Ini juga ada dhamir mustatirnya. Ba'da ayatil Qur'ani al-Karim. Membaca beberapa ayat Al-Quran yang mulia. Astahimmu. Aku mandi fil hammam, di kamar mandi. Wa artadi, dan aku memakai malabisa, baju al-madrasah, baju sekolah. Wa ba'da tanawuli al-futur, dan sesudah tanawul, makan, sarapan, al-futur, pagi. Waddi'u walidayya. Ini adalah hubungan yang bagus ya antara anak dengan orang tua. Waddi'u, dia berpamitan, walidayya, kepada orang tuanya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya, siswa dan siswi semuanya juga senantiasa sebelum berangkat ke sekolah selalu berpamitan, minta doa restu kepada orang tua. Summa azhabu ilal madrasah, kemudian aku pergi ke sekolah. Wa ba'da zuhri, dan sesudah zuhur, a'udu, aku kembali pulang. Ilal manzili, ke rumah. Perhatikan teman-teman semuanya. Al manzil ya, ini artinya rumah. Manzil adalah tempat turun ya. Kemudian al bait itu adalah rumah juga ya. Jadi al manzil adalah tempat kita turun, yaitu rumah ya, turun. Ilal manzil, ke rumah. Summa, kemudian ataghadda, kemudian makan siang.
bahasa Inggrisnya lunch. Wa astarihu qalilan, dan aku istirahat sebentar. Wa ba'da shalatil isya, dan sesudah atanawwalul asya, dan aku makan malam ma'a ailati, bersama keluargaku. Summa, kemudian uraji'u, di sini ada dhamir mustatir gitu. Uraji'u ad-durusa, aku mengulang, ya, mengulang pelajaran-pelajaran, wa uwaddi, dan aku mengerjakan. Kalau bahasa etimologinya adalah menunaikan, tapi di sini wadi yang dimaksud adalah mengerjakan al-wajibati al-madrasiyah, tugas-tugas sekolah. Atau ini adalah huruf ataf, al-wajibati al-manziliyah, pekerjaan rumah, PR yang diberikan tugas oleh guru. Usyahidu at-tilfiziyuna qalilan, aku menyaksikan televisi sebentar. Summa anamu, kemudian aku tidur. Ini Dr. Hidayat dan teman-teman yang lain. Ini bonusnya luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, Tayyib, untuk Dr. Hidayat. Selanjutnya, ini adalah pekerjaan latihan kita, teman-teman semuanya. Di sini ada 7 latihan. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik, karena ini juga saling terkait dengan ujian-ujian dan ujian selanjutnya. Tadrib pertama, wakul, dan katakanlah khata, salah, jika, al-ibarah, maaf, ungkapan khati'ah, salah. Summa sahih al-khata, kemudian sahih, benarkan yang salah. Atawadda'u summa usalli as-subha, benar apa salah? Saya berwudu kemudian saya sholat subuh. Sampai nomor 5, perhatikan teman-teman semuanya, benar atau salah. Kalau salah, benarkan. Tadribu asani, ini tadribu asani, latihan kedua. Ajib, jawablah. Adil as'ilati, dari soal-soal al-atiyah berikut. Wifqan, sesuai, linnasi, teks as-sabik, teks yang di atas tadi. Ain atas kuno, di mana tinggal? Di mana kamu tinggal? Tadi ada di Medan atau Jakarta atau di mana? Silakan. Aina tatanawal al-futur, di mana makan futur, sarapan pagi? Silakan dijawab. Sekarang masuk ke tadrib as-salis. Imla al-farag, ya. Bi kalimatil al-munasibah minas sunduk. Nah, silakan dituliskan, ya, isilah tempat yang kosong ini dengan melihat jawaban yang ada di kotak sini. Jadi di sini ada jawabannya, silakan dimasuk. Yaqa'u al-bait fi, di mana rumah itu terletak di mana. Bisa kalian lihat di sini. Kemudian tadrib ar-rabi, yang keempat, imla al-farag, sama isilah yang kosong di sini teman-teman semuanya, bi kalimatil munasibah, dengan kata yang ada di sini, yang sesuai, ya, yang sesuai yang ada di kotak sini. Minas sunduk, dari sunduk itu artinya kotak. Oke, nastamir, lanjut. Oke, tayyib. Ayuhat tulab wa talibat. Tadrib al-khamis, yang kelima. Imla al-farag bil domair. Nah, disinilah ada korelasi dengan tadi. Imla. Isilah tempat yang kosong di sini teman-teman semuanya, bil domair, dengan kata ganti al-munasibah, yang sesuai. Minas sunduk, yang ada pada kotak di sini. Silakan diisi di sini, disesuaikan domirnya yang sesuai dengan yakumuna. Kalau bahasa yang di tabel Arabik, yaktubuna. Nah, itu cocoknya apakah huwa, apakah hum, apakah hunna. Coba kalian lihat. Tusaidu, perhatikan ya, di depan sini sama yang di akhirnya. Bisa dilihat di tabel Arabik, polanya lihat. Ya. Lihat polanya, kemudian sesuaikan. Tusaidu, apakah hunna, apakah antum, ataukah anta, gitu kan. Kemudian apakah perempuan atau laki-laki tadi. Taksilna. Nah, di sini perhatikan. Ini bisa dilihat di tabel Arabik untuk lebih memperjelasnya. Nastamir, tadrib as-sadis. Latihan yang keenam, imla al-faragat, ya. Suruh ditulis isi
yang kosong ini, imla disuruh isilah. Al-faragot yang kosong, bil af'al dengan eh, kata kerja. Al-af'al berarti kata kerja. Kata kerja al-munasibah yang sesuai. Minasunduk yang terdapat di kotak ini. Jadi ini adalah kata kerja. Kemudian kata kerja tersebut carilah, kemudian isilah, sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Kosong. Minan naumi sobahan mubakir. Bakiran. Dari tidur pagi, pagi sekali atau pagi awal pagi dia sudah bangun. Kira-kira di sini apa yang pas? Silakan dicari di sini. Ya. Baik, ayuhatullah wa talibat at-tadrib. Oh, sudah selesai. Ada 6 tadrib. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Silahkan dukung channel ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan eh, keberkahan ilmu kita, sehat selalu. Ya, syukron, syukron, ya, syukron ala ihtimamikum, syukron ala ihtimamikum, ya, syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.